Bismillahirrahmanirrahim. Wajhul irtibat bil ayati sabiqah. Sisi keterkaitan, korelasi antara ayat ini, ayat tentang jihad, ayat tentang sholat qashar, ayat tentang sholat khauf. Di sisi mana ada keterkaitan? Bil ayati sabiqah, dengan ayat-ayat terdahulu. Karena siyaqu fil ayati sabiqah fi ahkamil jihad. Konteks pada ayat-ayat terdahulu adalah tentang hukum-hukum jihad fi sabilillah. Thumma fi ahkamil hijrah minal watan. Kemudian tentang hukum-hukum hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Ibtigha amardhatillah, guna mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kanatis salatu fardhan laziman fi kulli hal. Dan ketika salat itu fardu, laziman, wajib, dalam setiap keadaan, la tasqutu fi waqtil qital, salat tidak bisa gugur meskipun di waktu perang, wala fi asna'il hijrah, dan salat juga tidak bisa gugur di tengah-tengah perjalanan hijrah, wala ghairiha, dan tidak bisa gugur di perjalanan-perjalanan yang lain, min ayyamis safar, yakni hari-hari orang melakukan perjalanan. Walakin qad tata'adzaru, akan tetapi salat kadang terkendala, au tata'assaru, atau kadang kesulitan, fi halatil harbi was safar, dalam keadaan peperangan dan bepergian. Lidzalika waradat hadhil ayatul karimah. Oleh karena itu turunlah, sampailah ayat-ayat yang mulia ini. Tubayyinu tariqatas salat, yang mana ayat ini menerangkan tata cara salat. Fi halatil khauf, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan perang. Wa ta'muru bil muhafadzah 'ala salat, dan ayat-ayat ini memerintahkan tetap menjaga salat hatta fi halati liqa'il adu, sampai dalam keadaan menghadapi musuh sekalipun, tetap wajib sholat. Waqad rakhasa lahumul qasra, Allah benar-benar memberi kelonggaran, memberi rukhsah, dispensasi bagi orang-orang beriman untuk mengqasar sholat 4 jadi 2. Fi halatil khaufi was safar, dalam keadaan takut terancam, juga ketika musafir. Taisiran, guna memberi kemudahan, alal ibad, atas para hamba. Sehingga ayat ini memang ada korelasinya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, tentang jihad. Dan dalam keadaan itu kadang jaga sholat juga sulit. Maka ada ayat tentang qashar, tentang sholat khauf. Masih ada keterkaitannya. Ada kesinambungan konteks. Fanasaba, maka sesuailah zikra hadil ahkam, menuturkan
tentang hukum-hukum sholat khauf, sholat qasar ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sababun nuzul, tentang asbabun nuzul. Awalan yang pertama, rawal Imamu Ahmad wa ahlus sunan an Abi Ayyash Az-Zuraqi. Telah meriwayatkan si Imam Ahmad dan ulama-ulama hadis yang mengarang kitab sunan. Siapa saja? Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Baihaqi. Mereka namanya Ashabus Sunan. Kalau Sunan Ampel, Sunan Bonang itu beda. Ini sunan jamak dari sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunan. Kitab yang mengkodifikasi, mengumpulkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, mencakup sunnah Nabi. Makanya namanya kitabus sunan. Kalau Sunan Ampel itu orang yang oleh orang Jawa sangat dihormati, dijunjung tinggi. Orang Jawa menjunjung tinggi, disunggi di atas kepala. Itu namanya su'un, disu'un. Sesuhunan, sesuatu yang dijunjung tinggi. Nah, bahasa lengkapnya sesuhunan, tapi kalau singkat sunan. Mahardika, lengkapnya Mahardika, tapi singkatnya merdeka. Nah gitu ya. Bahaya, ya cukup beboyo. Kadang haknya hilang. Sahaya, hamba saya budak. Bahasa Indonesianya jadi saya. Hanya hilang. Sesuhunan jadi sunan. Itu sayyid, orang yang dijunjung tinggi, dimuliakan. Jadi menterjemah sayyid dalam bahasa Jawa, sesuhunan. Sunan. Nah gitu ya. Ngerti toh? Kalau mengarani Sunan Ampel, lalu mengharamkan Sayyidina Kanjeng Nabi, bodoh banget. Sunan Ampel saja disunankan, sesuhunan, disayyidkan. Ketika menyebut Nabi enggak boleh sayyid, langsung Muhammad. Padahal setinggi-tinggi derajat Sunan Ampel, ya masih kalah jauh dengan Kanjeng Nabi. Ya, kadang orang itu lucu. Nyebut Sunan Ampel, Sunan Bonang, Muhammad enggak boleh Sayyidina. Padahal Sayyidina itu kalau diterjemahkan sesuhunan, orang yang dijunjung tinggi, junjungan kita. Panjen wong bodoh itu ya enak. Termasuk bodoh bahasa Indonesia itu ya. Sama juga jarang tahu kalau saya itu dari sahaya. Indonesia itu dibuat sebetulnya mirip-mirip Jawa, ada Toto Kromo, ada Andap Asor. Kalau menyebut dirinya hamba, hamba itu kalau Madura abdinna, abdi. Ya. Jawa ini kawulo, kawulo itu juga budak. Kawulo, terus singkatnya jadi kulo. Itu merendahkan diri. Kawulo sahaya abdi budak, sahaya saya. Sekarang enggak pakai itu, gue aneh, pakai itu, ya. Aku, Jadi bahasa orang berbahasa itu menggambarkan karakternya. Karakter terbentuk oleh faktor hereditas, faktor lingkungan, keadaan segala macam. Jadi kacau sekarang. Harusnya andap asor tapi egois. Aneh. Aneh itu aku. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Asfan, di wilayah Asfan. Fastaqbalana,
lalu mencegat kami, menghadang kami. Siapa yang menghadang? Al-musyrikuna, kaum musyrik. Alaihim Khalid bin Walid adalah memimpin kaum musyrikin. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ini setahu kami, guru-guru kami membaca nama. Karena begitu seringnya Muhammad ibn Abdullah. Itu meskipun secara nahwiyah harusnya Muhammadin ibn Abdullah, jadinya Muhammad ini ibn Abdullah. Tapi kami ngaji hadis dengan kayak Hasbullah dengan mana-mana. Itu bacanya cukup Muhammad ibn Abdullah. Sekalipun mereka juga tahu itu tanwin Muhammadin. Alasannya apa? Litakhfif. Karena baca hadis sering baca Muhammad bin Abdullah, itu kalau terus Muhammad ini bin Abdullah, itu repot mas. Alasan takhfif sehingga ulama itu musamahah, membolehkan dibaca Muhammad bin Abdullah, tidak harus Muhammad ini bin Abdullah. Orang NU atau apa kok membaca Muhammad ini bin Abdullah, mau ranting, mau MBC, mau cabang, mau wilayah, mau pusat, itu bisa diduga kader NU yang bukan asli pondokan. Enggak terbiasa membaca kepada masyayikh, yang masyayikh dulu bacanya juga di hadapan para masyayikh, ya begitu. Muhammad bin Abdullah, Khalid bin Walid. Tidak usah Khalid bin Walid. Cek repot deh. Langsung aja Khalid bin Walid. Takhfif. Lit takhfif. Ya. Ada yang membaca Alhamdulillah, itu umum. Tapi ada yang baca Alhamdulillah lit takhfif. Karena lillah kasroh, kalau sebelumnya di kasroh enak. Alhamdulillah. Daripada alhamdulillah. Fastaqbalana, lalu menghadang kami. Al-musyrikuna, kaum musyrik. Alaihim adalah memimpin kaum musyrikin itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Laki-laki begitu boleh. Tidak harus Khalid Nibnul Khalidun Nibnul ya. Wahum bainana wa bainal qiblah. Sedangkan tentara musyrik itu ada di antara kami dengan kiblat. Salatnya madhep kiblat. Sekaligus madhep pasukan kafir. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra. Kemudian Rasul salat mengimami kami salat zuhur. Faqalu, berucaplah orang-orang musyrik itu, laqad kanu ala hal, benar-benar ada pasukan Islam ala halin dalam suatu keadaan. Mereka nanti mesti madhep ngulon, karek nembaki gampang. Lau asobna, aduh, andai kita kenakan, andai kita ambil kesempatan, gharratahum, kelengahan mereka itu. Ingin kesempitan, ambil kesempitan dalam kesempatan. Ambil kesempatan dalam kesempitan.
mumpung sholat, mumpung lengah. Kata siapa? Kata Khalid bin Walid dan pasukannya. Semakalu, lalu orang kafir mengucap, ya'ti alaihimul an salatun. Akan datang pada mereka sekarang ini salat duhur. Hiya ahabbu ilaihim. Yang mana salat duhur itu lebih disukai oleh umat Islam min abnaim daripada anak mereka sekalipun. Wa anfusihim bahkan lebih disukai daripada diri mereka sendiri. Mereka kadang salat duhur, salat asar mas, khusuk pol. Lali sembarang wis, lupa anak, lupa diri sendiri. Wis ditembak gampang wis. Enggak ngereken yang lain, pokoknya full Gusti Allah. Fanazala Jibril bihadil ayat. Lalu turunlah Jibril dengan membawa ayat-ayat ini. Bahwa boleh sholat itu sambil waspada. Ya sholat tetap menenteng senjata, boleh. Baina zuhri wal asri. Yang mana turunnya itu antara zuhur dan asar. Berarti akan menghadapi sholat asar tadi. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salat faltaqum ta'ifatun. Kan begitu ya? Falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Wattalladzina kafaru la taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna mailatan. Itu. Sanian yang kedua, waruya diriwayatkan anna Tu'mah bin Ubayrik saraqa dir'an li Qatadah bin Nu'man, mencuri baju perang miliknya Qatadah bin Nu'man. Wa kana dir'u fi jirabin fihi daqiq. Baju perang itu ditaruh di gelangsi lah kalau kita. Fihi di dalamnya dakikun ada tepung. Tepung untuk dibuat roti, tepung gandum. Fa ja'alat daqiqu yantasir min kharqin fil jirab. Mulailah tepung itu berguguran mecer-mecer min kharqin karena lubang fil jirab yang ada di gelangsi itu. Gelangsi nggih wadah tepung derune diiseni baju perang. Tepungnya gelangsi ini malih bolong. Tepungnya mecer apa mecer-mecer. Murad marid ya. Hatta intaha ila dar. Lalu sampailah dia ke rumah. Tapi gampang digoleki turutane mecer-mecere tepunge, menggok rene. Sing nyolong ya bodoh pisane. Lek durung pinter mbok aja nyolong ya. Lek wis pinter oleh nyolong ya ora tetep ora oleh. Ngawur. Summa khaba'aha, lalu dia sembunyikan baju perang itu inda rajulin minal Yahud, di rumah seorang Yahudi. Faltamastu dir'a inda Tu'mah, aku cari baju perang itu di rumahnya Tu'mah. Ternyata enggak ada, wong dititipkan di orang Yahudi. Falam tujad indah, lalu tidak didapatkan baju perang itu di rumahnya Tu'mah. Wa halafa, dan Tu'mah bersumpah. Kadang ono sing sumpah palsu. Lah kok Tu'mah maling, wong kadang wis dadi kiai sik wani sumpah palsu. Repot. Falam tujad indah, lalu tidak didapatkan baju perang itu di rumahnya Tu'mah. Dan dia bersumpah, mali biha ilmun. Sumpahnya, sungguh tidak ada bagiku
ilmun pengetahuan biha tentang baju perang itu. Demi Allah, saya enggak tahu baju perang itu. Apa mana bahasane ini? Kon nyolong. Sama jawabnya, wallah, ya, wallah masaroktu hada. Itu maknanya apa? Demi Allah saya tidak mencuri ini. Ya. Tapi bisa jadi maknanya, demi Allah yang saya curi ya ini. Masaroktu utawi barang yang aku curi, iku hada ini. Kayak sumpah, wallahi masaroktu hada. Demi Allah aku tidak mencuri ini. Padahal maunya dia, demi Allah apa yang saya curi itu ya ini. Repot bahasa, ya, ambigu. Ini bersumpah demi Allah, saya tidak tahu. Mali biha ilmun itu, kalau yang sesuai dengan konteks, aku tidak punya pengetahuan tentang baju perang itu. Mali biha, tapi bisa juga mali biha ilmun. Malakala ta'manna. Mali hadar rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Itu maknanya ngapain wong rasul kok makan-makan di pasar. Mali bimakna ngapain. Ini mali biha ilmun, ngapain saya tahu. Apa perlunya saya mengetahui. Ya. Saya enggak tahu menahu. Faqala ashabuha. Lalu berkatalah teman-temannya Tu'mah. Oh, para pemilik ya. Berkatalah para pemilik baju perang. Bala iya wallahi laqad takhala alaina fa'akhadha. Demi Allah dia tadi masuk ke rumah kami. Kemudian dia mengambil baju perang itu. Wa talabna atharu hatta takhala darahu. Dan kami pun mencari jejaknya. Dicaiu, kok pececer-cecerane tepung itu. Hatta dakhala darahu. Sampai dia pun masuk rumahnya. Fara'aina atharat daqiq. Kami melihat kok bekas cecerane tepung. Falamma halafa taraku. Tapi karena dia sumpah, maka mereka pun meninggalkannya lawani sumpah. Akhirnya dibebaskan. Repot sumpah palsu kadung dibebaskan. Hattan tahu, tapi watabau acara dakik. Para pemilik itu terus mengikuti, menapak tilasi bekas tepung, jejak tepung tadi. Hattan tahu ila manzilil Yahud. Hingga sampailah mereka ke rumah Yahudi. Fa'akhudhu. Kemudian mereka mengambilnya. Faqala, si Yahudi mengucap, dafa'aha menyerahkan baju besi itu, baju perang, ilayya kepadaku, sopo Tu'mah. Oh berarti sing nyolong Yahudi, kak. Iki mau Tu'mah yang menyerahkannya kepada saya. Faqala qaumu Tu'mah. Lalu berucaplah kaumnya Tu'mah. Ayo suan Kanjeng Nabi aja. Kita lapor kepada Kanjeng Nabi biar Nabi yang mengadili. Intaliqu berangkatlah ayo OTW. Let's go. Ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yujadil hendaklah Nabi membela an sahibina teman kita Tu'mah. Muka-muka Nabi membela. Padahal aslinya Yahudi itu enggak salah mekor ketitipan. Iki karepe Nabi kon belani Tu'mah. Iki bolu mau padha Islame. Sahabat niku sae. Ayo demi teman. Quran turun, jangan membela pengkhianat. Enggak baik Islam itu jadi alat membela pengkhianat.
kesannya Islam itu malah sebolo dengan pengkhianat, enggak boleh. Kalau Yahudi benar ya Yahudi yang dimenangkan. Kristen benar ya Kristen yang dimenangkan. Itu hukum, Mas. Islam begini, supremasi hukum. Sekarang mau dibawa kalau keturunan ini enggak salah. Pokoknya keturunan ini harus benar. Enak, Mas. Akhirnya Mas Hamim operasi plastik. Bicarane iso duwe irung bangir, jenggote rodok mantep, tuku coba karo minyak wangi barang, karo belajar ya khair. Terus engkau menjelaskan kepada umat, ini Fulan bin Fulan, Al-Opo, Al-Mari, Al-Gujo, Alfa. Kasihan umat ya, ditipu-tipu, kasihan. Wal yujadil, hendaklah Rasul membela an sahibina, sahabat kita. Fa innahu bari, sungguh sahabat kita itu enggak salah. Fa'atauhu, lalu mereka sowan kepada Nabi. Fakallamuhu, kemudian mereka matur kepada Nabi. Fidzalika, tentang kasus itu tadi. Tu'mah, mencuri baju perang. Yahudi hanya ketitipan. Nah, Allah langsung turun tangan. Sing salah koncomu. Kono jombelani najan iku koncomu. Fanazalat hadhil ayat, lalu turunlah ayat ini, ayat yang mana? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Lataifut tafsir, lembuteng tafsir tentang hikmah. Al-latifatu ula, hikmah yang pertama, at-ta'biru biqaulih, pengungkapan, pembahasan dengan dawuhnya Allah, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Boleh qasar jika kalian takut diserang orang kafir. Berarti meskipun sudah 200 kilo lebih, kalau aman, enggak khawatir diserang orang kafir, berarti tetap wajib 4, enggak boleh qasar. Karena Quran menyebutkan syarat boleh qasar itu kalau kamu khawatir diserang musuh. Saya perjalanan sampai Jakarta aman, enggak khawatir musuh, ya enggak boleh qasar. Apa begitu? Kata Umar, wong pangeran wis mbatasi pokok musafir sak meniki lho ya oleh qasar. Iku aturane sing asli. Bah diserang musuh bah aman. Pokoke sakmono ki lho ya qasar. Lah tapi ora usah tapi-tapian iki sedekah teko pangeran. Kemurahan dispensasi trimone nek ngon. Kakean pola Etok gak nrimo sedekah. Laisa lisyarti, lafad in khiftum itu bukan syarat. Wa innama kharajal kalamu makhrajal ghalib. Akan tetapi bahasa in khiftum itu keluar hanya secara umum. Umume wong metu di zaman peperangan itu biasanya ketakutan karena dihadang musuh rampok gitu. Kalau enggak ada penghadangan ya alhamdulillah ya tetap qasar. Idh kanal ghalib alal muslimin al khawfil asfar. Sebab pada umumnya bagi umat Islam itu ketakutan dalam bepergian. Walihada qala Ya'la bin Umayyah. Karena itulah berucap si Ya'la bin Umayyah. Berucap li Umar kepada Umar radhiyallahu anhu, malana naksur waqad aminna
Kenapa? Itu yang di Malana kenapa itu lah. Tadilah. Ya. Malana kenapa kita, Mali kenapa saya? Nah, bisa dimaknai begitu. Malana naksur, ngapain kita kok tetap mengqasar? Waqad aminna, toh kita benar-benar telah aman, enggak ketakutan. Jadi kalau amin itu ya aman. Aminna maknanya kita telah aman. Kalau enggak amin enggak aman ya. Faqala Umar, yang paling enak itu tukang suwuk. Tukang suwuk nambahnya orang. Nah yang ditambahin itu pendukung yang lain. Ya. Saya kon nyuwuk ya tetap tak suwuk. Upaya apa nyumbang sing kene. Biar aman. Ajibtu mimma ajibta. Aku mbiyen yo gumun Mas. Piye to pangeran iki? Masa oleh kosor mek kurpas aman tok. Saya dulu heran seperti heranmu itu juga. Jadi ketika saya ngopi ini kurang kental, saya juga heran kok begini sih. Ya kayak kon ini ngopi ini kurang kental ini. Fasa'altu lalu aku bertanya Rasulullah SAW andalika tentang syarat apa qasar itu harus dalam keadaan khawatir diserang musuh. Kalau aman enggak boleh. Faqala Nabi bersabda sadaqatun. Itu Mas dispensasi kelonggaran kemurahan. Tasaddaqallahu biha alaikum. Allah bersedekah padamu dengan qasar itu. Disodakoi randrimu. Lek gak ngono ya Allah nyuwun keringanan. Lah saiki moro-moro diwehi kok enggak gelem nerimo. Fakbalu terima aja. Sedekah sedekah dari Gusti Allah. Wis aja kakean pola. Ya waqad aminna. Toh kita telah amin semua. Maknanya enggak ngono ngawur ya. Toh kita semua telah aman gitu loh. Garakne wong salah paham. Garakne ngene iki wong menuduh saya dukung amin ya. Nek tiba iya terus piye? Al-Latifatus Tsaniyah. Hikmah yang kedua. Amara ta'ala al-mujahidin hina suru'ihim bis salat bi'adami tarhil aslihah. Allah perintahkan para mujahidin ketika mereka memulai salat supaya tidak menanggalkan senjata, supaya tidak meletakkan senjata. Silahun silahani aslihah. Isim huruf telu sebelum akhir alif atau ya, jamaknya af'ilah. Imadun imadani a'midah. Imamun imamani a'mimah. Tapi bacanya bukan a'mimah mas idgham, a'immah. Aslinya a'mimah. Ya. Sarirun sarironi sebelum akhirnya kan panjang. Sarirun sarironi asirroh. A'immah asirroh. Nah gitu ya. Khida'un khida'ani akhziyah. Makanun makanani amkinah. Nah afilah tak? Ya. Zamanun zamanani azminah. Wi'a'un wi'a'ani aw'iyah. Itu. Makanun amkinah. Amkinah jamaknya mana? Amakin. Itu namanya jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Jamaknya jamak. Cara saiki pusate pusat nah.
Ya, markas kono. Ning Serengat kono. Markas pusat. Kalau dekengane pusat ya sini. Nah, kadang ngopine karo Izal ya. Terus kita kadang malam-malam juga di ember depan sini. Jadi sini itu dekengan pusat. Wa'abbaro, dan Allah mentakbir, membahasakan andalika tentang tidak menanggalkan senjata bil akhdhi dengan istilah akhdhu wal ya'khudhu aslihatahum, ambil senjata mereka. Padahal senjata itu belum diletakkan. Orang mujahidin megang senjata ini. Ketika akan sholat masih posisi megang senjata. Tapi Quran bilangnya, bukan bilang jangan kau letakkan senjatamu. Tapi bilangnya ambil senjatamu. Wong sudah dipegang kok masih disuruh ngambil. Maksudnya harus dipegang sungguh-sungguh secara terus-menerus. Sama saja ente sudah iman masih diperintah iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Ini gimana Allah itu? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Apa maksudnya? Maksudnya dawimu alal iman. Kamu hai orang-orang meskipun kau sudah beriman, you harus terus konsisten memegangi iman. Ada orang Kristen rodok bahlul. Bilang umat Islam itu sesat. Makanya mereka setiap sholat minta petunjuk. Kalau mereka enggak sesat, ngapain minta petunjuk? Jadi mereka sekarang lagi sesat, makanya minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. You enggak ngerti maknanya. Orang sudah ada di jalan petunjuk yang benar. Ingin sampai mati tetap di jalan yang benar, tidak ingin menyimpang sedetik pun, maka yang dia minta itu sejatinya bukan petunjuk itu. Yang dia minta itu bagaimana petunjuk itu tetap membersamai dia sampai meninggal. Ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya dawimna ala hidayatika ilas siratil mustaqim. Itu Mas. Zaman sudah nikah, sudah hidup bahagia. Kadang berdoanya masih Allahumma rzuqna wa baina zaujatina al-mawaddah war-rahmah was-sakinah. Padahal hari-hari sudah merasakan itu. Masih juga minta mawaddah war-rahmah was-sakinah. Apa yang diminta itu kelanggengannya. Ya. Jadi sudah diberi itu orang tetap perlu meminta, ingin seterusnya langgeng. Apalagi yang belum diberi. Alip ndungane kurang tenanan Alip iki. Wis pira mbak-mbak ucul teko Alip iki. Alip asline Tulungagung karo Pari. Dari jalur ibunya Tulungagung masih senasab dengan Gus Kausar. Ya. Abahnya dari Pari. Sekarang di Mesuji. Punya pondok gede ada kampusnya. Ketua NU Mesuji. Ayo mbak-mbak sopo karo Mas Alim. Sekarang lagi S2. Pesan abahnya belum pulang sebelum S3. Estri. Yo estri loro. S3 karo estri. Nah, ini maksudnya pegang teguh senjata itu bukan hanya jangan kau tanggalkan, tapi sing wis mok cekeli lu jatono nolek munyek nyekel wal yakhudhu aslihatahum. Lil idzan untuk memberitahukan
bil i'tina agar memperhatikan bidharuratil hadar, memperhatikan tentang keharusan waspada tingkat tinggi ini. Minal kafirin, waspada terhadap orang-orang kafir. Wat tambih ala daruratil yaqadah, juga mengingatkan tentang perlunya terus melek, jangan ngantuk, jangan tidur. Wa adamit tasahul, dan tidak boleh ngeremehno, tidak boleh kegampang, belah-beleh, ndelowor, gelaneng, apa? Yang ngono kuwi. Fil akhdhi bil asbab, dalam memegangi ikhtiar, dalam memegangi faktor lahir. Ojo kok takdir wis mati, gak mati takdir, ojo ngono. Wajib mas pegang asbab, wajib mas ikhtiar. Dan jajal takon mbak-mbak, misalnya no mas-mas yakin takdir bojone mesti ayu, tapi sak wulan durung adus, durung sikatan, kudale masya Allah, ambune lowepek, rambutnya gimbal, sarungnya ngepir, ya. Terus dalile masing ini enggak usah golek, enggak usah dandan awak. Lek ancen takdirku bojone ayu lah yo. Ayo. Jere mbak-mbak rakate. Sing sergep adus ya akeh. Al-latifatus tsalitsah, hikmah yang ketiga.